skala prioritas. Betul Pak, kami melaksanakan penanggulangan ini pasti mengedepankan skala prioritas. Contoh, dukungan udara, kita pasti prioritaskan yang tidak bisa terkoneksi dengan jalan darat. Walaupun mungkin isa-isa cuma sedikit, lebih banyak di Belangkat Jiren misalnya, tetap kita isa-isa Pak, karena dia tidak bisa lewat jalan darat. Itu Pak, ini dari segi perbantuan ataupun dukungan logistik. Jadi saya mohon, betul kata Ketua, prioritas. Jalur darat kekurangannya pelan-pelan dan dikit demi sedikit. Karena Bapak lihat tadi motor banyak, itu satu motor itu setengah mati Pak sampai ujung. Tapi kalau udara banyak Pak, sekali drop. Tapi itu tadi saya ulangi, helikopter itu prioritas untuk yang memang betul-betul terisolir. Itu dalam segi perbantuan. Berarti sudah betul ya Pak kita Pak ya. Oke, ini skala prioritas dalam arti prioritas dalam pemberian bantuan dukungan logistik. Yang kedua, jaringan. Betul Pak. Jaringan itu salah satu yang penting. Makanya PLN kemarin Pak Bupati panggil, ketemu dengan saya dengan Pak Bupati. Saya minta prioritas pertama adalah listrik. Yang kedua bergandengan dengan jaringan. Jaringan itu kalau nggak salah antenanya itu di Putih Betung. Kenapa saya tahu? Karena saya tahu. Dan saya tanya, Pak, jaringan ini mati. Ini kalau lama-lama kita nggak bisa makan, akhirnya penjarahan, kerusuhan, betul nggak? Makanya saat ini PLN sedang prioritas untuk perbaikan listrik dan jaringan. Itu di Putih Betung. Ini terbukti dengan apa? Kemarin PT GMR sudah telepon saya Pak, mau ngedrop bahan makanan. Loh, pakai pesawat siapa? Kami cari selah helikopter yang dicarter oleh PLN karena nganternya cuma setengah hari. Ternyata pada saat hari hanya Pak, PT GMR telepon saya, izin Pak Dadi mohon maaf, tidak bisa kita cari selah waktu untuk PLN karena ternyata PLN kerja keras untuk mempercepat perbaikan listrik dan jaringan. Berarti sudah terjawab Pak. Terima kasih Pak mengingatkan kami, mengingatkan kita semua. Betul, jaringan itu letaknya di Putih Betung. Putih Betung mungkin nanti kalau disampaikan, jangan rusuh juga. Kalau rusuh ya nggak berani memperbaiki itu ya. Itu untuk yang jaringan. Terjawab ya Pak. Dan yang ketiga, data akurat. Betul Pak. Saya merasakan Pak. Makanya saya sekarang membuat koneksi langsung ke pusat. Satu suara itu langsung ke BNPB pusat Pak. Itu salah satu yang saya lakukan. Yang saya minta kepada Bapak-Bapak adalah tadi buat pos pengaduan. Itu pun juga bisa dimanfaatkan sebagai satu pintu untuk laporan pendataan jumlah korban jiwa, rumah berapa saja yang harus kasarnya direlokasi nanti, dibangun kembali. Karena rekan-rekan harus tahu, dan ini saya kasih tahu, Bapak Bupati, Bapak Sekda, Wakil Bupati, semua sudah dapat arahan dari Bapak Dirjen kemarin, saya dengar langsung Pak. Kita terkadang lupa, hanya memikirkan jembatan. Padahal jembatan itu adalah jembatan ataupun akses nasional. Yang artinya, kita diam saja, kira-kira dibangun nggak Pak? Dibangun karena nasional kok. Diingatkan kepada Bapak Dirjen, kepada Bapak Bupati, dan kepada kita semua, jangan lupakan masyarakat. Yaitu apa? Pembangunan fasilitas umum. Seperti apa Pak? Sekolah, puskesmas, termasuk perumahan, rencana relokasi perumahan. Jadi di sini saya sampaikan Pak, saya bukan bohong, saya dengar sendiri Pak Bupati, Pak Sekda sekarang sedang menghimpun, betul nggak Bang? Berapa jumlah dari tiap-tiap desa, dari tiap-tiap kecamatan ini, itu sedang dihimpun. Dan nanti pastinya pemerintah daerah akan merelokasi Pak. Merelokasi itu berarti memindahkan Pak, mau nggak mau Pak. Contoh pasir putih yang di pinggir sungai, itu udah pasti relokasi Pak. Itu yang menjadi prioritas lagi Pak untuk pemerintah daerah. Dengan tidak meninggalkan atau dengan tidak melupakan yang akses ataupun prioritas nasional tadi, jembatan yang menghubungkan ke Agara, Aceh Timur, dan Takengon dengan Bener Meriah. Itu pun ada skala prioritas Pak. Yang kita kejar dulu adalah yang Aceh Tenggara, Aceh Timur, baru Aceh Tengah. Kenapa Pak? Saya bisa urutkan seperti ini. Aceh Tenggara, karena dia bisa ke Medan. Tetapi tolong diingat Pak, saya sudah cek, jembatan yang hancur itu
adalah di bawah wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Saya sudah telepon dandimnya Pak. Tolong adik, ini segera dibangun karena ini menghubungkan ke Gaya Luas. Kan nggak mungkin masa Pemda Gaya Luas mengajukan yang, ya bener nggak? Oke? Jadi agar menjadi prioritas ketiga, yang pertama adalah Abdia. Abdia kan sudah jadi Pak. Jadi yang pertama sekarang adalah Aceh Timur dengan Aceh Tengah. Kenapa Aceh Tengah prioritas paling belakang mungkin? Percuma Pak. Kasarnya kalau ada jembatan itu kita betulin. Sampai Aceh Tengah nggak bisa juga Pak. Nah, jadi di sini rekan-rekan harus tahu betul. Bukan berarti jalur yang ke Aceh Tengah tidak diperbaiki. Tetap kita perbaiki. Tetapi memang paling tidak yang penting tembus. Sudah bisa ke Belang Kejeret. Kalau yang untuk Aceh Tengah mungkin pelan-pelan. Karena memang sampai di Aceh Tengah pun pasti akan terhenti. Betul nggak? Makanya kita kejar adalah sekarang Abdia. Abdia sudah tembus dengan berharap BBM bisa masuk. Yang kedua tadi, Pining. Di Pining apa jembatan? Pintu Rimo. Dan yang ketiga adalah Agara sudah menjadi prioritas juga dari Kabupaten Agara dan Aceh Tengah. Sedikit informasi Pak, saya sampaikan. Jembatan Pintu Rimo dengan pasir putih yang di triple itu insya Allah hari ini ataupun besok situ sudah didukung dari Mabes TNI untuk pembangunan jembatan. Ini saya sampaikan Pak, itu sudah komunikasi dengan saya. Hari ini atau besok itu sudah merapat di Kerkukuh. Tapi kita tidak boleh berharap cepat Pak ya, karena memang bawa barangnya pun jauh. Saya tanya, kamu pakai apa nanti ke sini? Saya Bang, adik ketika pakai truk Pak. Bang, rencananya nanti akan lewat jalur Aceh Timur. Saya berpikir Pak, turun kokoh ke Aceh Timur, jalannya pun masih hancur Pak. Benar nggak? Nah, tetapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan sudah kita kerjakan. Ya, itu Pak. Terjawab Pak. Terima kasih Pak ya. Nah, kami persilakan yang lain. Sambung sedikit dari Paman Khairudin bahwa data kita sekarang kita himpun satu jalur, termasuk data korban. Kami minta bantuan Pak Pengulu dan timnya, termasuk yang diingatkan itu rumah, sawah, kebun, termasuk ternak. Satu data agar satu pintu ke BNPB juga, BPBD. Jadi kita bisa sama, tidak beda-beda datanya. Jadi tidak ada dua kali, misalnya yang punya rumah dua kakak tinggal di situ, tapi dibuat dua laporannya. Nah ini kepala desa supaya bisa meneliti. Kemudian Adinda Maradona untuk kestabilan harga, Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran ke para pedagang melalui Perindakop, sudah ditandatangani untuk kestabilan harga. Tapi tentu barangkali ada yang sedikit melonjak, ini kita anggap biasa. Yang paling sulit itu kalau nanti bahannya sudah habis ya, jadi ini harap maklum juga. Tapi kalau untuk pelonjakan harga itu Pak Bupati sudah minta juga ke instansi vertikal, Pak Dandim, Pak Kapolres, untuk mengawasi agar dia terjadi juga pemanfaatan situasi. Jadi ini sudah dilaksanakan Adinda Maradona. Terima kasih. Ada tambahan Pak Dandim? Saya rasa cukup jawaban dari Pak Cekda. Mungkin ada tambahan Pak?